sampai pada 99%. Ya, beliau menyampaikan 99%. Waktu perdebatan mendukung kelompok Kiai Imad, itu beliau mengakunya masih 99%. Ada 1% lagi. Tapi yang kemudian ketika Tuan Qori barangkali akan melakukan otokritik, ya, mengkritik diri sendiri, ya, masuk menyampaikan ulama nasab di Lebanon itu yang kemudian mengeluarkan fatwa pembatalan nasab Alawi. Yang kedua, ya mohon maaf, ya Tuan Qori yang kemudian ya di video kan juga beredar itu menjahanamkan Pak Alawi misalnya, entah itu bercanda atau bagaimana, itu adalah menunjukkan ekspresi bahwa Tuan Qori itu sudah 100%. Tidak pada tahap kognitif, pemikiran saja, sudah pada tahap keyakinan, saking yakinnya beliau mengatakan jahanam Pak Alawi itu misalnya begitu. Nah, ini Pak Yusuf, ini tanggapan saya tidak punya maksud apa-apa. Polemik itu akan terjadi dan dunia itu berubah, bergeser. Kenapa? Dunia keilmuan sekarang semakin terbuka. Dulu orang bisa diarahkan ke satu kitab, Sulam Taufik saja, ya bisa. Fathul Qorib saja, sampai habis usia itu bisa zaman dulu. Sekarang, era digital, generasi alpha itu sudah bisa mengakses sumber-sumber sendiri, bahkan maktutoh, manuskrip yang ada di maktabah-maktabah wakaf elektronik di dunia, di negara-negara Arab, ya, termasuk di Leiden Belanda sendiri. Nah ini Pak Yusuf, jadi kitab yang disebut Sajatul Mubarakah itu tidak ada, hemat saya tidak ada ulama nasab kredibel yang yang diakui dunia internasional yang mendelegitimasi, tidak ada. Tetapi bagaimana kemudian Tuan Qori mau mendelegitimasi Sajatul Mubarakah itu? Nah ini yang tanda tanya besar, ya. Jadi tahapan riset ini belum sampai pada tahapan historiografi, tahapan penulisan, tapi masih sebenarnya heuristik, bagaimana mencari sumber, atau mungkin masih tahap verifikasi, ya, mengkritik sumber secara adil, secara insaf, objektif, ilmiah, tanpa ada unsur-unsur luar, artinya tidak ada dipengaruhi oleh emosi. Nah ini yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Tengku Qori, karena dunia keilmuan ini sudah sedemikian maju, ya. Kalau bisa dikatakan, misalnya dalam masalah ini pendekatan lain, ya, pendekatan rohyu, pendekatan akal, bukan hawas. Kalau masalah riwayat tidak mungkin ada dua kebenaran, ya. Dalam arti masalah nasab ini, ya, tidak mungkin ada dua kebenaran, sehingga nggak bisa disintesis, nggak bisa digabungkan. Kalau terputus berarti tidak tersambung. Kalau tidak tersambung, ya, kalau tersambung berarti tidak terputus, nggak bisa digabung. Beda dengan pendekatan fikih. Misalnya di Arab Saudi sekarang itu melakukan koreksi besar-besaran yang dikawal oleh Liga Muslim Dunia. Apa itu? Ingin mempertemukan dua kelompok yang dulu itu antagonistik. Dulu itu berbenturan sampai muncul definisi, ya, kelompok itu adalah kelompok Sunni Syiah. Sunni adalah bukan Syiah, Syiah adalah bukan Sunni. Tapi kemudian Liga Muslim Dunia di Arab Saudi, PBNU juga hadir itu, acara di Mekah itu, ya udah ini yang kedua kalinya. Ya, tahun kemarin Ramadan, kemudian Ramadan tahun ini, minggu yang lalu, itu kumpul lagi untuk membahas bagaimana binaul jusuri bainal mazahib al-islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam antara firqah Sunni dengan Syiah, termasuk yang ada di Oman itu, ya, Ibadiyah, termasuk juga ya Ansarul Hadis dan lain-lain, yang dulunya nggak bisa disatukan, tapi sekarang bisa disatukan. Kenapa? Itu masih kaitannya dengan nas, berkaitan dengan sanad, hawas, indrawi, dan juga berkaitan dengan roh. Tapi persoalan nasab ini hanya persoalan kebenaran sumber saja. Kalau sumbernya salah juga salah. Nah, ini yang saya minta keterangan tambah, ya, dari Tengku Qori, agar kita ini bisa selamat lah. Kalau memang secara ilmiah terputus jangan disambung, kalau sambung jangan diputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi
wa mawala mabada yang kami hormati segenap kaum muslimin muslimat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin menginformasikan terkait nasab seseorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Diawali dari seberapa pentingnya mengetahui atau mengidentifikasi nasab. Ini kita bisa ambil di hadis riwayat Imam Bukhari. A'rifu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la qurba lirahimin idza quti'at atau idza qata'at wa in kanat qaribah wa la bu'talaha idza wasalat wa in kanat ba'idah. Artinya, kenalilah nasab-nasabmu maka tali persaudaraanmu akan tersambung. Sungguhnya jika tali persaudaraan terputus maka hubungan itu menjadi jauh meskipun sebetulnya dekat. Sebaliknya tali persaudaraan itu menjadi dekat bila mana kamu terus menyambungnya sekalipun telah jauh. Ini salah satu hadis dari sekian banyak hadis pentingnya kita tahu tentang ilmu nasab. Namun, sekali lagi namun, kita juga mesti tahu bahwa ada salah satu redaksi hadis yang berbunyi manidda'a ila ghairi abihi wa wa ya'lamu annahu ghairu abi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku bernasab kepada yang bukan bapaknya dan dia tahu bahwa dia bukan bapaknya tetapi disambungkan, maka kata Nabi, surga adalah haram. Nah, oleh karena itu berpijak dari sumber tadi, hadis tadi, maka saya ingin menginformasikan terkait silsilah atau nasab dari salah satu orang yang saat ini cukup viral, yang nama KTP-nya adalah Teuku Oktiva, disebut dengan Tengku Kori, di mana di buku yang pernah ia sampaikan di silsilah nasabnya bahwa si Kori itu adalah anak dari Abdurrahman. Abdurrahman anak daripada Muhammad Harun. Muhammad Harun adalah anak dari Khalifah. Khalifah anak dari Huda Kori. Huda Kori anak dari Husain. Husain dari Syekh Al-Hajj. Syekh Al-Hajj adalah putra dari Abdul Jamal. Abdul Jamal dari Abdul Salam bin Burhanuddin bin Ahmad bin Abdul Ma'ali bin Jamaluddin bin Ali bin Ahmad Al-Qusasi. Si Kori ini di beberapa tempat sering mengaku silsilahnya ke Al-Qusasi. Di situ tadi saya sebut tentang nama Ahmad bin Abdul Ma'ali. Adakah Abdul Ma'ali ini memiliki putra bernama Ahmad? Nah, tentu kita harus mengidentifikasi, kita harus tracking. Alhamdulillah saya ada 2 buku nasab. Yang pertama adalah namanya Tuhfatul Muhibbin wal Ashab fi Ma'rifati Malil Madaniyin minal Ansab, taklif daripada Asy Abdurrahman Al-Ansori, tahqiq dari Muhammad Al-Arusi Al-Matwi, halaman 391 sampai dengan 394. Ada disebutkan nama Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qusasi Ad-Dajjani. Jadi Ahmad Al-Qusasi ini adalah putra Muhammad, putra Yunus sampai ke Imam Husain, sampai ke Fatimah binti Rasulullah SAW. Lalu Ahmad Al-Qusasi itu punya berapa putra? Dijelaskan bahwa Ahmad Al-Qusasi hanya punya 1 putra, namanya Ali, dan memiliki 5 anak wanita. Oke. Lalu Ali ini punya berapa putra? Ali ini punya 4 putra, namanya Abdullah, kemudian Jamaluddin, Hamzah, dan Haila. Abdullah, Jamaluddin. Nah, tapi di silsilahnya Kori ada tertulis nama Jamaluddin. Jamaluddin punya berapa putra? Wa amma Jamaluddin fa'aqibuhu Abdurrahman, Abbas Sa'adah, Abal Ma'ali. Jadi si Jamaluddin, Pak Jamaluddin ini putranya 3, Abdurrahman, Abbas Sa'adah, dan Abdul Ma'ali. Nah,
Abul Ma'ali itu ternyata di kitab Tuhfatul Muhibbin wal Asab dan juga di kitab An-Nahrul Jari fi tahqiqi amudun nasab Syekh Ahmad Al-Husyashi, Abul Ma'ali anak laki-lakinya cuma satu, namanya Muhammad Abul Khair. Sekali lagi, namanya Muhammad Abul Khair. Jadi tidak ada Abul Ma'ali bernama Ahmad. Sementara di silsilah Qori, Abul Ma'ali anaknya namanya Ahmad. Ini jelas penipuan, ini data palsu. Dan sampai dengan hari ini bersumber dari dua kitab yang barusan saya baca, saya meyakini bahwa Pak Teuku Qori itu berbohong, berdusta atas nambungnya silsilah nasab ke Rasulullah SAW. Terima kasih.